Berjumpa kembali kepada kami semua mahasiswa Prodi D3 Analis Kesehatan ya. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita ya, masih dalam suasana pandemi. Kita masih melanjutkan perkuliahan kita secara online ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, tidak kena suatu apapun, dijauhi dari segala penyakit ya, semua hal yang tidak kita inginkan terjadi pada diri kita. Kita doakan semoga situasi cepat kembali normal sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan seperti biasa. Satu hal yang memang agak jauh berkurang dalam sistem pembelajaran yang kita laksanakan sekarang, yaitu adanya praktikum yang tidak bisa terlaksana dengan semestinya ya, sehingga itu juga akan mengurangi mungkin capaian kompetensi yang diharapkan dari mahasiswa sekalian. Namun untuk plebotomi ada satu keuntungan ya, karena memang kemarin sebelum libur kita sempat mempelajari dan mempraktekkan ya pengambilan darah, meskipun belum sampai ke penggunaan pakutener ya, kemudian juga pengambilan darah arteri ya. Nah, untuk pertemuan kali ini ya, yang tadi saya sampaikan, kita akan mencoba untuk melakukan kegiatan praktik ya menggunakan video ini, walaupun sebenarnya capaiannya lebih banyak kepada peningkatan pengetahuan ya, cuman sedikit banyak ya karena sudah dilaksanakan pengambilan darah vena sebelumnya ya. Kami harap juga sedikit banyak nanti mahasiswa sudah punya bekal ya untuk meningkatkan, untuk menerapkan kompetensi skillnya ya. Karena memang untuk pengambilan darah yang closed system ini yang menggunakan pakutener ini tidak berbeda jauh ya pelaksanaannya dibandingkan dengan penggunaan speed injeksi ya atau ya closed system. Nah, demikian juga dengan pengambilan darah arteri, sebenarnya itu juga lebih mudah dilaksanakan. Kemarin kita sempat mendiskusikan ya beberapa hal yang berkaitan dengan pengambilan darah arteri ya. Intinya memang di situ tidak ada pembendungan ya, cuman dalam mencari pembuluh yang akan ditusuk itu dengan mencari adanya denyutan, karena memang arteri adalah pembuluh darah yang mengantarkan oksigen ya, dari jantung ke jaringan ya, sehingga dia adalah pembuluh darah yang tekanannya yang dipompa ya dari jantung, sehingga dia berdenyut ya. Untuk mencarinya itu lebih mudah ya, karena kita hanya akan mencari mana pembuluh yang berdenyut, itu yang akan kita tusuk ya. Nah, cuman memang karena risiko dalam penerapannya cukup tinggi ya, ada beberapa hal yang menyebabkan risiko tersebut tinggi ya, sehingga memang ini baru bisa dilaksanakan pada orang-orang yang memang sudah memiliki pengalaman cukup tinggi atau sudah benar-benar kompeten ya untuk pengambilan darah vena, pengambilan darah yang pembuluh yang satunya lagi, yaitu pembuluh darah vena ya. Nah, di pertemuan yang akan kita laksanakan ini, kita akan melaksanakan pengambilan darah, cuman masih sebatas pengambilan darah vena ya, yang menggunakan pakutener atau closed system ya. Nah, ini ada aplikasi ya yang disediakan oleh BD ya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk pembelajaran praktikum kita untuk pelaksanaan secara online ini ya. Di sini ya, dimulai dari introduction ya, pengenalan ya. Sini ya, lanjutkan dengan peralatan. Ini juga mestinya sudah dapat di teori ya. Ini contohnya peralatan untuk menggunakan tabung ya, kemudian juga ya ada beberapa jenis tabung ya, tabung warna merah, warna biru muda, kemudian hijau, ungu, dan abu-abu, serta tabung-tabung lainnya ya, yang semuanya juga memiliki fungsi ya, dan juga kandungan zat-zat aktif ya atau yang ditambahkan yang berbeda-beda ya, tergantung dari fungsi dari masing-masing jenis tabung tersebut. Ini merupakan sudah kesepakatan berdasarkan konsensus ya, artinya secara internasional, secara global ini dipakai warna ini ya. Misalnya warna merah itu memang untuk tabung yang tanpa
zat-zat additif. Jadi memang cuma tabung top ya yang memiliki vakum ya, sehingga bisa digunakan untuk pengambilan darah menggunakan pakotenar ya. Baik, seperti itu. Untuk kemudian ya, lihat ini urutannya untuk pengambilan darah ya. Biasanya yang pertama itu untuk kultur bakteri ya, itu dinyatakan di urutan pertama dari deretan tabung pakut ini ya. Kemudian nanti yang terakhir itu kalau menggunakan ya, syringe ya atau speed injeksi juga itu dimasukkan ke situ ya, di urutan ini. Nah ya, kita lihat urutannya kemarin juga secara teori juga sudah disampaikan ya. Nah, untuk jarum ini kita lihat ini karena memang berbeda dengan speed injeksi yang biasanya satu utuh dalam satu bungkus itu di situ ada jarumnya, di situ ada speed injeksinya ya, kadang-kadang juga ada yang terpisah ya. Memang umumnya kan yang kita gunakan adalah yang utuh yang sudah lengkap, ada speed injeksi dan juga ada speed dan ada jarum injeksinya ya. Nah, sedangkan untuk pakotenar itu berbeda-beda, terpisah, ada 3 bagian, ada bagian tabung, kemudian ada bagian jarum, dan ada bagian yang namanya holder ya, untuk meletakkan jarumnya. Ini untuk jarumnya kira-kira seperti ini ya. Nah, ada di sini penutup ya, dimana yang karet penutup di sini kalau didorong pakai karet yang ada di tabung ya, tutupnya akan seperti ini ya. Jadi dibuka, ada 2 tutup. Nah, di sini itu ada jarum juga ya. Seperti itu ya. Kita lihat nanti selanjutnya akan ada yang namanya evacuated system assembly ya, atau holder. Ini namanya holder. Nanti jarumnya diletakkan di sini bagian yang ada karetnya ini ya, ada karet pembungkusnya, dan yang ini digunakan untuk menusuk nantinya ya. Nanti kita lihat dulu ya, bagaimana kita memasang, kalau akan memasang jarum tersebut di holdernya. Caranya ya, buka bagian belakangnya, tutup bagian jarumnya, tidak usah dibuka terlebih dahulu, biarkan tertutup. Pasang jarumnya, di sini ada drat ya, kita lihat di situ itu ya. Baru nanti selanjutnya ya, ini kalau nanti tabung yang tadi, karet tadi terdorong seperti itu, sehingga ini nanti darahnya bisa ya, kalau ini sudah ditusuk, darahnya bisa masuk. Darah ini menusuk karet yang ada di tabung pakut tadi ya. Saya ulangi sekali lagi, seperti itu. Karet tadi akan terbuka ya. Begitu darah ini jarum ini sudah mencapai pembuluh darah ya, darah masuk ke sini, kan tinggal di ini sebelum ditusuk ya, setelah tusuk masuk ke dalam pembuluh, nah baru ini dimasukkan ya, didorong. Nanti sistem kerjanya kira-kira seperti itu ya. Kemudian ada juga jarum. Ini sistemnya tidak pakai pakut ya, diputar kemudian ditusuk, baru kita ambil ya. Biasanya seperti ini. Sebelum kita gunakan, kita kendorkan terlebih dahulu 1 kali, kemudian kita pasang ya, jarumnya. Nah, ini untuk yang menggunakan wings ya, atau butterfly. Ini gunanya sama, tinggal diletakkan, darahnya dimasukkan, kemudian ini darahnya masuk ke dalam ya, selang ini, darahnya masuk ke dalam selang, jadi dipasang di sini, diputar. Dan jika darahnya nanti masuk dalam selang ini, bisa dibuka, truk ditusuk dan menjadi dorong gitu ya. Baik,
Untuk tourniquet, ya, ini yang kemarin sempat dalam perkuliahan kita sebelumnya saya sampaikan, ya, penggunaan tourniquet yang disposable, ya, ini yang lebih dianjurkan sekarang. Ini kalau sekali pakai ya udah dibuang, ya, terutama yang bentuknya yang seperti ini, tiga ini, itu sekali pakai langsung dibuang jadi limbah, ya, laboratorium. Kemudian untuk perlengkapannya ada gloves, ya, ada atau sarung tangan, handscoon, ya. Kemudian ini rak untuk perlengkapan pengambilan darah yang berisi tabung-tabung, dan juga ada di situ wadah limbah, ya, dan peralatan-peralatan lain yang akan dibutuhkan, ya. Ada alkohol swab atau antiseptik, ya. Kemudian juga perban, ya. Kemudian juga ada plaster, ya, bandage. Kemudian ada ini wadah limbah tadi, ya, wadah limbah infeksius dan wadah limbah tajam. Kemudian ini kontainer atau wadah untuk transport spesimen darah. Next, selanjutnya kita masuk ke pengambilan darah vena, ya, atau teknik puncture. Ya, nah ini sama seperti yang kita pelajari dalam pengambilan darah sebelumnya menggunakan speed injeksi. Kita mulai dari memberi salam, ya, pada pasien, kemudian mengidentifikasi pasien. Ini juga saya anggap mahasiswa sudah punya pengetahuan, ya, sudah mengerti mesti bagaimana untuk mengidentifikasi pasien, ya. Dilanjutkan dengan persiapan, ya, mempersiapkan alat-alat, ya, dan bahan yang akan dipakai, akan digunakan dalam pengambilan darah. Ya, kita lihat, kita siapkan di situ ada, ya, ada tourniquet, ada plaster, kemudian ada di holder, ya, ada holder, kemudian ada jarum, ya, atau needle, kemudian swab alkohol, ada perban, ya, terus kemudian tabung vakutnya kita ambil sesuai urutannya, ya, biasanya yang tadi sampaikan dimulai dari untuk spesimen kultur, ya. Kalau ada permintaan kultur darah maka itu yang diambil terlebih dahulu, ya, dan urutannya seperti itu, ya. Kemudian setelah peralatan-peralatan disiapkan, ya, kemudian kita lakukan cuci tangan, ya. Dan juga saya anggap mahasiswa sudah sangat mengerti, ya, tentang metode mencuci tangan yang baik dan benar, ya. Sebelum kita menggunakan handscoon, kita cuci tangan terlebih dahulu, selanjutnya baru kita keringkan menggunakan tisu. Baik, kita lanjut saja, ya. Kemudian menggunakan handscoon, ya, atau gloves atau sarung tangan, ya, dengan penggunaannya. Mestinya ini yang optimalnya seperti ini, dia ada wadah khusus, ya, untuk pengambilan handscoon, ya, yang disposable, sudah disiapkan di laboratorium tersebut, ya. Kemudian memposisikan pasien, ya, untuk pengambilan darah. Biasanya memang seperti ini. Kalau untuk darah vena mestinya memang harus ada bantalannya pada lengan yang akan diambil dari pasien, ya. Jadi mejanya pun meja khusus biasanya atau kursinya, ya, ini kursi yang ada tempat untuk meletakkan atau memposisikan lengan, ya, yang diberi alas, ya, alas bantalan seperti itu, ya. Nah, kemudian ini mengikat, untuk teknik mengikat tourniquet, ya. Ini untuk tourniquet yang disposable, caranya seperti ini, ya. Tidak terlalu susah, tidak terlalu sulit, ya, cukup gampang. Pasti kita harus meyakini bahwa
dia cukup kencang ya, karena dia fungsinya untuk membendung ya. Bagaimana mengaplikasikan atau memasang tourniquet bisa kita lihat pada video yang berikut. Seperti itu yang benar ya. Kita perhatikan letak simpulnya ya, ini tidak mengganggu seperti ini ya. Nah, bagian ikatannya yang ujung-ujungnya tidak ke bawah ke arah, tapi ke atas pasien, ke atas lengan pasien. Ya, kemudian palpasi atau memiliki bagian mana yang akan ditusuk ya, dengan melakukan palpasi seperti itu, cari bagian mana. Itu yang kita cari adalah yang paling besar ya, yang paling mudah untuk ditusuk ya, dengan rekomendasi secara teori yang paling aman, yang paling dianjurkan itu adalah yang median cuvity ya, bagian tengah. Nah, selanjutnya kita bersihkan daerah yang akan mau kita tusuk. Tusuk dengan cara memutar ya dari tengah ke luar ya, dari dalam keluar. Baik, oke, itu rasanya seperti yang tadi saya sampaikan, ini sama seperti perkuliahan praktikum kita sebelumnya pada pengambilan darah menggunakan split injeksi, jadi tidak terlalu sulit ya kita untuk mencoba untuk memahaminya dan membayangkannya kira-kira kalau kita praktik nanti bagaimana ya. Ini kita lihat ya bagaimana posisi darah itu. Perhatikan pada saat akan mau ditusuk harus 15-30 derajat ya. Nah, posisi 15-30 derajat ini kalau posisinya terlalu tinggi ya, terlalu besar sudutnya ya, lebih dari 30 derajat, ini sekitar 40 lebih bahkan ya, namanya 40 derajat lah ya. Ini kurang dari 15 derajat. Nah, mana kedua-duanya ini juga akan menyebabkan kesalahan-kesalahan dalam pengambilan darah ya. Contohnya seperti ini, kalau kita kanan ini akan lebih mudah menembus ya. Ini terdorong sedikit saja ini, makanya dia akan mudah tembus. Bayangkan kalau yang seperti ini, kalau kita terdorong mungkin tidak langsung tembus ya ke pembuluh darah. Nah, ya, kalau terdorong bisa sampai mengenai otot ataupun pembuluh darah arteri ya, yang biasanya berada di bawahnya, bisa berada di bawahnya. Dan kalau dia terlalu kecil sudutnya ya, maka ya penusukannya cukup dalam ya. Kalau ini cuma ya, tidak terlalu dalam, ini cukup sedikit ya, rentan untuk juga lepas pembuluh darahnya, bukan lepas maksudnya kelewat penusukannya. Nah, kalau ini bisa dia terlalu dalam menusuknya baru nyampe ke pembuluh darah. Yang dianjurkan adalah pengambilan darah yang menggunakan sudut 15 hingga 30 derajat. Gitu. Kemudian bagaimana menusuk ya, memasukkan jarum. Kita lihat ya. Nah, seperti itu. Setelah dia terpasang, jadi tourniquet dari pasang ini sudah didesinfeksi ya. Ya, posisi jarumnya sudah terpasang pada holder dengan cara diputar tadi ya. Teknik yang disampaikan di awal tadi. Kemudian tabung sudah diposisikan di dalam holder ya. Ini kita lihat, ini tabung sudah diposisikan dalam holder tapi belum didorong sampai tembus ya jarumnya. Nah, pada saat sudah kena darahnya ya, atau pembuluh darahnya sudah tembus ya, sudah ditusuk, baru pakutnya didorong ya. Lihat sekali lagi itu ya, berbeda di sini ya dengan split injeksi, karena kalau split injeksi begitu kena
kita tarik. Kalau yang ini begitu kena dia kita dorong, tabungnya kita dorong ya, kita lihat di bawah. Nah, kena kita dorong. Nah ya, ada dua perbedaan di sini. Kalau yang ini dia menggunakan lengan yang dominan untuk menusuk, kemudian untuk mendorong tabungnya dia menggunakan lengan satunya lagi, lengan yang kiri ya. Nih, lihat bedanya ya, tidak berpindah tangan ya, itu ya, kedua-duanya boleh dilakukan seperti kedua gambar ini ya. Nah, seperti itu ya. Sekali lagi kita lihat yang ini dia tusuk, kemudian dengan tangan yang dominan, tangan kanan, kemudian pindahkan tangan kiri baru ditusuk ya. Nah, yang perlu kita perhatikan juga bagaimana kedua plebotomis ini langsung sesegera mungkin melepaskan torniketnya ya. Yang bawah bahkan begitu ditusuk langsung lepas ya. Tetap langsung dilepas, sedangkan yang ini ya juga segera dilepas ya. Oke, kita lihat untuk bagaimana cara mengisi tabung dan juga bagaimana kita mengganti tabung. Begitu darahnya sudah penuh, tadi misalnya untuk pengambilan darah untuk uji bakteriologis ya, atau kultur darah. Nah, kemudian dilanjutkan dengan tabung selanjutnya, tinggal dipindahkan, dimasukkan lagi ke dalam holder tersebut ya. Terisi darahnya, cabut. Ini adalah tabung untuk kultur ya, kira-kira 6 atau sampai 8 kali dicampur ya, dihomogenkan. Nah, baru diambil tabung selanjutnya dan ditusuk ya. Nanti selanjutnya juga sama ya, mengandung zat-zat adaptif ya, seperti antikoagulan, maka harus dilakukan pencampuran ya, teknik yang tadi diperagakan. Ini kita lihat bagaimana mencabut jarumnya atau mengeluarkan jarum dari pembuluh tadi. Begitu sudah selesai, sama ini seperti pengambilan darah menggunakan squid injeksi ya. Itu kita pasang perban ataupun kapas kering ya, kita minta pasien untuk tetap meluruskan lengannya dan sedikit menekan daerah yang ditusuk tadi ya. Kita perhatikan, ambil kapas keringnya atau perban, letakkan, jangan ditekan ya. Nah, minta pasien untuk sedikit menekan ya, menekannya dengan lembut ya, untuk mencegah terjadinya hematom. Ya, nah, hematom bisa dihindari dengan teknik tersebut ya. Makanya dalam pengambilan darah arteri, setelah ditusuk lengannya, bahkan kalau di arteri karena darahnya memang bergerak keluar dan mendesak keluar, pada saat ada celah ya, ada lubang yang kita buat dari jarum tadi ya, sehingga kemungkinan besar untuk darah keluar merembes keluar dari pembuluh itu lebih besar, sehingga makanya memang harus benar-benar begitu selesai ditusuk harus ditekan ya, dipasang seperti ini, diminta pasiennya menekannya sampai ya 5-10 menit ya, ditekan. Itu tujuannya untuk menghindari hematom. Nah, kemudian membuang ya, buang limbah tajam ya, jarumnya ini dibuang ke limbah tajam berwarna merah. Itu cara membuang yang baik. Kemudian bawah ini cara membuang yang tidak baik ya. Ini tidak lepas-lepas, ini juga bisa karena kualitas dari jarumnya yang tidak baik ya, sehingga sulit dilepas ya. Pada saat akhirnya dipaksa tarik dan jarumnya ikut terlepas, nah seperti itu ya, cukup berbahaya.
ya. Nah, ini kita lihat jadi putar tapi tidak mau lepas, jadi paksa, ya, jarumnya lepas, harus dilepaskan secara manual. Seperti itu ya. Kemudian melabel, ya, ini melabel, memberi label pada tabung, ya, juga sudah kita anggap sudah kompeten ya untuk mahasiswa sekalian. Kemudian untuk transportasinya, ya, dimana tabungnya dimasukkan, ya, setelah tabungnya spesimennya diperlakukan sebagaimana mestinya, ya, sesuai dengan formulir permintaan, kemudian dikirim dengan menggunakan wadah untuk transport itu, ya. Baik, itu untuk pengambilan darah, ya. Nah, menggunakan vakuum, ya. Yang tadi saya sampaikan tidak jauh berbeda untuk sebagian besar prosedurnya, ya, sampailah pada menusuk, ya, menusuk. Nah, di situ perbedaannya cuma di situ, ya, karena kalau jarum, karena kalau menggunakan speed injeksi, ya, kita melakukan penyedotan darah, ya, dengan menarik, ya, lumbernya, ya, penyedotnya itu, ya. Sedangkan kalau ini tidak, ya, tabung yang vakum itu akan dengan daya vakumnya akan menghisap sendiri darah yang masuk ke dalam jarum, ya, darah dari pembuluh darah pasien. Baik, kita lanjutkan dengan komplikasi yang bisa terjadi akibat dari prosedur flebotomi yang kita lakukan. Nah, ini, ya, ini adalah prosedur yang benar, ya, dilakukan. Tadi yang benar itu yang sudutnya benar, kemudian bevelnya atau lubang jarumnya juga menghadap ke atas, seperti itu, ya. Nah, untuk vakuum, ya, kita lihat. Nah, ini tabungnya dipersiapkan seperti ini, tapi tidak menembus, ya. Kemudian darahnya kita tusuk, pembuluhnya kita tusuk, darahnya akan masuk seperti ini, ya. Ulang sekali lagi, ya. Kelihatan darah, ya. Darahnya akan segera langsung masuk kalau jarumnya memasuki lumen pembuluh, ya, pembuluh vena. Nah, bagaimana kalau terjadi komplikasi, ya? Tadi yang benar, kalau ada komplikasi gambarannya contohnya seperti ini, ya. Ini pada saat ditusuk, ya, darahnya atau pembuluh darahnya rolling atau bergeser, ya, pembuluh darahnya bergeser, ya, sehingga ini sudah kita lihat, ya, tidak kena, ya. Bagaimana cara menanggulanginya jika terjadi hal seperti itu, ya? Ini bisa kita lihat, itu ditarik kembali, ya, kemudian ditusuk, ya. Oke. Dan baru kita lihat darahnya memasuki tabung, ya. Kemudian juga bisa kesalahan akibat yang tadi sudut kemiringan dari penusukan itu tidak benar, ya, lebih dari 30 derajat, sehingga kemungkinan untuk jarum menembus pembuluh darah itu cukup besar, terutama pada saat bisa saja pada saat awalnya kita tusuk kelihatan pembuluh darahnya memasuki jarum, ya. Tapi selanjutnya pada saat kita mendorong tabung,
ya, karena sudutnya tadi cukup besar sehingga resiko untuk terdorongnya, ya, kalau dia miring seperti ini, kalau terdorong masih nyampe ke sini. Kalau dia miringnya seperti ini, ya, kalau terdorong ya langsung tembus, ya. Kita lihat. Akibatnya darahnya tidak mau masuk, ya, darahnya tidak memasuki tabung pada saat tabungnya didorong. Tabung didorong, takutnya, sempat darahnya masuk sedikit, tapi selanjutnya tidak ada darah yang bisa ditarik, ya, oleh vakum tadi, ya. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Nah, itu cukup dengan kembali. Kalau tadi pembuluh darahnya yang bergeser tadi kita tarik, teman jangan sampai keluar dari kulit, kita dorong masuk lagi. Setelah kita tarik, ya, bagian kulitnya, ya, kalau gini cukup ditarik, maka darahnya akan langsung masuk. Selanjutnya, ini, ya, terkadang ada pasien yang pembuluhnya pada posisi tertentu dia sedikit turun masuk ke dalam, ya, bagian dalam, ya. Gambarnya kira-kira seperti ini, ya. Nah, kalau kita melakukan penusukannya di sini, ya, maka itu rentan sekali kalau bagian bevel atau lubangnya akan menyebabkan menarik dinding pembuluh ini, ya, yang bersifat elastis ini. Kira-kira gambarannya seperti ini. Nah, ini sudutnya udah benar, ya, kita masukkan. Kita tidak tahu kalau ternyata pembuluhnya masuk. Nah, kalau dia hanya netes-netes seperti ini, itu biasanya akibat dari lubangnya menempel pada dinding pembuluh yang dinding pembuluhnya sedikit masuk, ya, berbelok ke arah dalam. Lihat lagi bagaimana caranya kalau terjadi pengambilan darah seperti tadi, darahnya cuma netes satu-satu. Kita cukup mundurkan juga, ya, mundurkan, tunggu sampai vakumnya berhenti, ya, ini pengambilan darah selesai. Ini yang kemarin sempat kita beberapa kali diskusikan, ya, dalam forum pertemuan sebelumnya, ya, namanya vena collapse, ya, collapse pain, ya, collapse pain. Jadi bentuknya seperti ini. Ada pasien yang mengalami hal-hal seperti ini, ya, itu bisa disebabkan juga salah satunya karena tabungnya ternyata untuk pembuluhnya ini terlalu elastisnya terlalu tinggi, ya, sehingga dengan vakum yang kita perkirakan sesuai ini ternyata dia tidak, ya, terlalu tidak sesuai, ya, dengan elastisitas dari pembuluhnya. Solusinya adalah dengan mengganti ukuran tabung, ya. Kalau tabungnya memang terlalu, daya sedotnya terlalu kencang, ya, lihat bagaimana solusinya untuk seperti ini. Nah, tabungnya dikeluarkan, kemudian jarumnya tetap di dalam situ, ganti tabung dengan ukuran yang lebih kecil, sehingga ini tidak menjadi kolaps, ya. Atau solusi lainnya, ya, kalau ternyata juga masih kolaps setelah ganti tabung yang kecil, ganti tabung yang kecil masih kolaps juga, ini memang kesalahan pada pembuluhnya, ya. Maka ini sudah tidak bisa dilaksanakan pembuluhan darah menggunakan teknik ini. Nah, ini yang dianjurkan bisa menggunakan teknik yang lain seperti
yang open system ya, menggunakan speed injeksi. Nah, selanjutnya ini juga kemarin sudah disampaikan ya, hanya sebagian jarum yang masuk ke dalam bulu ya. Kalau jarumnya cuma sebagian masuk ke bulu, ini bisa menyebabkan apa yang namanya hematom ya. Lihat, hematom itu akibat dari darah keluar dari pembuluh tapi masih di dalam kulit. Nah, ini kondisinya hematom seperti ini. Jadi, karena tidak seluruhnya jarumnya masuk ke dalam pembuluh ya, tapi ada bagian yang di luar ya, terbuka sehingga bocor seperti ini ya. Menyebabkan hematom. Lihat. Ya, maka kalau di sini ya, begitu kelihatan terjadi hematom, maka harus segera mungkin dicabut ya, ditarik kembali jarumnya ya, jangan lanjutkan pengambilan darahnya ya. Lakukan pengambilan darah pada lengan yang lainnya gitu. Nah, permasalahan lainnya bisa dilihat di sini ya. Tabungnya ya, dengan tabung ini bisa begitu kita sudah dorong masuk ke dalam, ternyata dia ya oleh karet yang ada di sini ya, dia mental terdorong kembali ya, terdorong kembali. Kita lihat. Nah, kalau pengambilan darah belum selesai ya. Tapi karena karetnya ini ya, nah terdorong kembali. Karena penyelesaiannya ya ditahan, ditekan, dibantu, tetap jangan dilepaskan, bantu dorong dengan tangan. Yang ini kita lewatin aja ya. Ini tourniquetnya tidak segera dicabut ya. Salah satu risikonya seperti itu. Nah, ini tourniquet yang tidak baik ya. Ini tourniquet yang benar, ini tourniquet yang tidak terpasang dengan benar ya. Jadi tourniquet yang terlalu kencang ya, ini tourniquet yang semestinya pengikatannya dia tidak terlalu kencang tapi tidak sampai seperti ini ya. Dan juga terlalu mendekati daerah penusukan ya. Jadi ini pas daerah penusukan di sini, ini kira-kira 3-4 jari ya. Kalau ini menusuknya di sini ya, ini yang terlalu mendekati daerah penusukan ya. Baik, kita lihat selanjutnya adalah untuk quality assurance-nya. Nah, ini ya, bagaimana kalau terjadi hematom ya. Ini seperti yang tadi disampaikan, harus mencari alternatif lain ya, pengambilan darah yang menggunakan tangan lengan yang bagian lain ya. Jika tidak ada, maka lakukan pengambilan darah pada di bawah di punggung tangan ya, punggung sini, dekat jari sini ya. Di bagian bawah yang dari mengalami hematom di bagian sini. Dan tidak boleh menggunakan darah karena di sini sudah darahnya sudah terpengaruh oleh hematom, tapi bagian darah di sini tidak dipengaruhi.
Kemudian juga ya ini PTK ya, PTK ini juga bisa ditemukan pada penyakit-penyakit tertentu akibat dari pembentukan tourniquet, pasiennya mengalami bintik-bintik kemerahan seperti itu ya, atau dia menjadi pusing ya, bahkan sampai ke pingsan ya. Kemudian ada juga yang komplikasi yang seperti ini ya, akibat dari penyakit-penyakit tertentu atau konsumsi obat-obat tertentu pada pasien. Juga ada pasien yang sering dilakukan pengambilan darah ya, pasien-pasien yang misalnya di ICU atau pasien yang sudah rutin ya, hampir tiap hari melakukan pengambilan darah, itu terjadi yang namanya venanya yang mengeras ya. Kalau kita palpasi ya, nah ini kelihatan dia elastis kalau yang atas, sementara yang bawah itu kelihatan tidak elastis lagi ya, tidak teraba, jadinya agak sulit merabanya. Kita lihat ya, nah, ini hemolisis ya. Hemolisis bagaimana, apa itu hemolisis? Hemolisis adalah keluarnya hemoglobin ke dalam serum ya. Ini hemoglobin sama serum mestinya itu berwarna bening atau tidak berwarna atau sedikit kuningan karena mengandung bilirubin ya, dan tidak ada warna merah karena tidak ada hemoglobin di dalam serum ya atau plasma. Tapi kalau terjadi lisis atau darahnya pecah seperti ini, maka hemoglobinnya keluar ya, keluar sehingga kelihatan serumnya berwarna merah. Lihat pada saat setelah diendapkan kelihatan ini yang normalnya ya, serum itu tidak berwarna merah. Nah ini serum akibat yang dari ya lisisnya sel darah merah ini, nah, sehingga Hb atau hemoglobinnya keluar ya. Makin banyak eritrosit yang mengalami lisis ya, sel darah merah mengalami lisis, maka dia akan semakin merah. Ini juga kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi dalam pengambilan darah ya, mestinya pengisiannya sampai pada batasnya seperti ini misalnya ya, 3 mili ya, atau 3 cc. Kita lihat ini perbandingan ini, karena ini bagiannya adalah zat misalnya ini antikoagulan ya, nah ini seluruhnya sudah antikoagulan di sini, ini antikoagulan seluruhnya ya, karena darahnya tidak ada ya, tidak ada warna merah di sini, begitu darah diisi. Nah kalau perbandingannya sesuai, mestinya perbandingannya seperti ini ya, misalnya 1:5. Tapi kalau ini karena darahnya tidak terisi dengan penuh, maka perbandingannya 1:1. Ini yang kadang terjadi pada tenaga-tenaga medis yang ada di rumah sakit ya, para medis yang tidak memahami flebotomi dengan benar, melaksanakan pengambilan darah ya dengan salah satu dampaknya kalau mengambil darah kemudian mengisinya tidak dengan benar, maka ini kita akan dapat spesimen yang seperti ini yang akan kita periksa, yang sebenarnya ya akan sangat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Nah, yang benar mestinya spesimennya perbandingannya kayak gini ya. Kalau kita gunakan spesimen yang volumenya tidak sesuai, sehingga perbandingan antara zat aditif dengan darahnya ya, jadi rasianya menjadi kecil ya. Mestinya ini besar kan, 5:1, ini jadi 1:1 ya. Ini mesti spesimen yang terkontaminasi ya. Ini kalau ngambil darah dari jalur IV ya, intravena atau infus ya, atau terkontaminasi ya, atau terkontaminasi oleh apa? Terkontaminasi oleh cairan infus, itu juga namanya kontaminasi ya, contohnya ya. Kemudian juga ya teknik dalam melakukan desinfeksi ya, kita bisa saja kontaminasi alkohol itu juga bisa ya dilakukan ya.
Kalau tidak kita desinfeksi, maka kontaminasi ini adalah kontaminasi bakteri. Tapi kalau kita melakukan desinfeksi tidak dengan benar, ya, tidak dari dalam ke arah luar, itu juga bisa menyebabkan kontaminasi oleh alkohol, ya. Cairan desinfeksi yang digunakan ke dalam, maksudnya cairan desinfeksi yang digunakan ke dalam jarum, ya, dalam jarum, sehingga akan menyebabkan perubahan atau mempengaruhi fisik dari spesimen, ya. Kalau alkohol masuk yang mungkin bisa menyebabkan lisis di situ, ya, walaupun mungkin lisisnya cukup kecil, itu juga dikategorikan sebagai kontaminasi yang terjadi pada spesimen, ya. Makanya dia harus tekniknya harus memutar dari dalam keluar yang tadi diperlihatkan pada video tadi, ya. Nah, kalau ya kita coba lihat bagaimana terjadi, ya. Ini penguapan, kalau bagian dalam keluar, maka yang menguap terlebih dahulu adalah bagian dalam, baru nanti lanjut ke arah luar. Bayangkan kalau kita mengusapnya dari luar ke dalam, maka yang dalam tempat pelusukan itu, ya, dia terakhir baru akan terjadi evaporasinya, ya, atau penguapan dari alkohol tersebut, ya, alkohol atau desinfektan lainnya, ya. Itu ya, tetap harus memutar dari dalam keluar, ya, dalam keluar. Sekali lagi mungkin saya perlihatkan bagaimana melakukan pengambilan darah vena menggunakan kontainer, ya. Peralatan, kalau pada peralatannya ini khususnya di jarum tadi, ini saya ulang tadi, oke. Ya, ini kita pasang dulu di sini, ya. Oke. Posisinya seperti ini, ya. Hingga posisi, ya, ini yang terpasang seperti ini. Nah, ini dilepas, kemudian baru kita melakukan pelusukan. Dan kita lihat ini posisi, kita anggap dari posisi yang belum ditekan seperti ini, ya. Ini siap untuk digunakan dalam pengambilan darah. Bagaimana melaksanakan pengambilan darahnya? Ini posisi tadi, ya, jarum bagian atasnya sudah dilepas, ya, dan bagian bawah sudah dipasang ke holder, kemudian tabung vakutnya sudah diposisikan, ya, walaupun di dekat jarum, ya, walaupun belum ditekan seluruhnya, ya, karena kalau kita tekan seluruhnya maka itu udara yang akan masuk dan vakumnya akan hilang, ya. Tourniquet sudah terpasang, sudah dipalpasi, tourniquet sudah dipasang, kemudian sudah didesinfeksi, ya. Ini dipasang, ya, ditarik bagian lengan bawahnya untuk menghindari tadi, ya, menghindari pembuluh yang bergeser, ya, atau ya, kita lihat aja, ya. Ini sudah tusuk pas ini, kalau lengannya tidak dipindahkan, pasti setelah itu langsung segera lepaskan tourniquet, ya. Ini kalau ganti lengan, ya, tergantung saja pada flebotomisnya, pasti lengannya tourniquetnya segera dilepaskan. Tusuk pakai tangan kanan dan tangan kiri pegang itu, dan tangan kanan dari itu, ya. Ini kalau menggantikan, ya, tabung, ya, sudah terisi penuh, sudah cabut,
ya, campur, kemudian ambil tabung selanjutnya dan tekan, ya, biarkan dia mengisi sampai penuh, ya. Waktu mengisi itu bisa balik kita mencampur tabung sebelumnya. Baik, itu ya yang mungkin bisa saya share untuk pertemuan perkuliahan kita hari ini, ya, tentang pengambilan darah vena menggunakan tabung vakuum menggunakan vakuum, ya. Jadi ada tiga peralatan, ya, yang harus dipersiapkan. Ada jarum, ada holder, ada vakuum, ada tabung vakum, ya. Nah, tiga itu yang berbeda dari penggunaan squid, ya, penggunaan syringe, ya. Syringe itu, ya, syringe biasanya cuma langsung sudah siap semua, ya. Tapi kalau ini ya tiga ini, nah perbedaannya di situ, ya, bagaimana tadi cara mempersiapkan ketiganya ini, ya, memasang ketiganya, kemudian juga bagaimana perbedaannya dengan squid injeksi tadi pada saat melakukan penusukan, pengambilan darahnya bagaimana. Selebihnya itu ya sama dengan yang menggunakan squid, ya, atau syringe, ya. Dan kira-kira mahasiswa saya yakin sudah bisa membayangkan cara penggunaannya. Baik, demikian untuk pertemuan kita kali ini, ya. Semoga dapat menambah pengetahuan dan juga yang telah kita laksanakan tadi, ya. Dan juga saya sampaikan di awal tadi, ya, inilah pengganti dari praktikum kita, ya, yang tidak bisa kita laksanakan seperti biasa, ya, dengan melalui tatap muka, ya. Mungkin banyak capaian kompetensi yang tidak maksimal, ya, yang bisa kita dapat dari metode pembelajaran seperti ini, ya. Dan paling tidak ya ini akan meningkatkan pengetahuan, ya, sehingga nanti akan memperbaiki sikap dan juga sedikit banyak juga memberikan kontribusi, ya, dalam skill atau keterampilan dari mahasiswa sekalian dalam pengambilan darah, khususnya pengambilan darah vena menggunakan vacuum thinner, ya. Mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya, ya, kalian akan diminta, ya, untuk melakukan pengambilan darah yang menggunakan vacuum thinner ini juga, ya, vacuum thinner ini, ya, semoga ini bisa menjadi ya pengalaman buat kalian, ya, walaupun cuma melalui video, melalui hanya menyaksikan seperti ini, ya, paling tidak sudah bisa membayangkan perbedaan teknik, ya, dalam menggunakan squid injeksi yang sudah beberapa kali kalian praktikkan dengan menggunakan teknik yang sedikit berbeda, yaitu pakai vacuum thinner, karena memang ke depan kita akan lebih banyak menggunakan vacuum thinner, ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya, ya, dan sampai ketemu di materi-materi selanjutnya. Terima kasih, salam sejahtera buat kita, sampai bertemu kembali.